Shalom God Lovers, kasih Tuhan bagi kita tidak dapat kita ukur, dalamnya tidak dapat kita selami. Mari hari ini kita pandang wajah Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Salam God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kali ini saya akan membahas God's Mirror. Kita akan baca di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara yang terkasih, God's Mirror. Mirror itu sebuah cermin. Mirror itu kaca.
Fungsi sebuah cermin adalah untuk memantulkan keberadaan suatu benda dengan jelas. Dan melalui cermin itu, kita dapat mengerti keberadaan benda tersebut. Saudara bisa membawa kaca, ada cermin di situ, saudara bisa melihat di dalam cermin itu. Apa yang terpantul di cermin itu sesuai dengan warna aslinya. Itu sesuai dengan gambar aslinya, saudara. Apabila cermin tersebut buram dan kotor, maka semakin kabur juga wujud dari benda yang dipantulkan oleh cermin itu. Ini sangat realitas sekali. God's mirror, cerminan kita ini adalah Tuhan. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karakternya, sifatnya, misinya, keinginannya ada di dalam Alkitab. Itu juga yang harus kita ikutin. Di mana sebagai cermin dari kemurnian Allah, kita bisa melihat seharusnya kemuliaan Allah juga terpantul dengan jelas melalui kehidupan kita, saudara. Terkadang kita bisa menjawab, dia kan Allah, lebih sempurna dan lain sebagainya. Tapi sebagai anak-anaknya, kita harus sama seperti yang Bapa berikan. Kemuliaan Allah yaitu kemuliaan kita juga, saudara. Di mana kita mengikuti apa yang menjadi standar hidup daripada Tuhan itu sendiri. Kan kita melihat dari cerminan. Tuhan kita seperti apa? Itu yang harus kita ikutin. Jadi apapun yang terjadi, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sampaikan di dalam firman kebenaran, di dalam Alkitab yang kita baca, seyogyanya praktek pun kita sama. Karena yang harus dipantulkan adalah kemuliaan Allah yang dapat kita temukan pada sifat Yesus adalah rupa dan Allah itu sendiri. Itu harus sama dan kita harus mengikuti seperti Dia. Seperti Tuhan kita adalah cerminan daripada kehidupan kita, saudara. Apabila kita jauh daripada cermin itu, jauh dari fakta yang ada, kita bisa melihat mungkin cermin itu buram, mungkin di dalam kehidupan kita yang tidak benar. Banyak ketidakbaikan di dalam kehidupan kita. Makanya pada saat kita bercermin, sepertinya Tuhan jauh daripada kita, jauh lebih sempurna. Kita sebagai anaknya wajib mengikuti seperti apa yang Tuhan inginkan. Ada satu cerminan yang sudah Tuhan berikan. Seperti ini loh, cermin ini loh yang bisa mengecek kita. Saudara, ada satu dongeng anak-anak. Mana yang paling cantik? Lihat cermin. Kita juga begitu, saudara. Pada saat pagi hari, kita melihat cermin. Jangan langsung buka HP. Kita lihat cermin dan kita bertanya, Tuhan, sudahkah saya, sifat saya seperti Engkau? Sudahkah kehidupan saya seperti yang Engkau inginkan? Itu maksudnya. Jadi begitu kita bercermin, kita bersyukur, Tuhan, hari ini saya bersyukur dan saya berdoa. Dan saya ingin terus diperbaharui. Supaya saya bisa memahami cerminan Allah ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberikan itu supaya kita banyak introspeksi. Yang paling jujur adalah diri kita sendiri. Kita bisa melihat dari cermin itu. Sifat Yesus seperti rendah hati. Ada 9 buah roh di dalam kehidupan kita. Itu kita melihat dari mana? Dari cerminan Yesus. Kita tidak bisa melihat seseorang hamba Tuhan. Kita tidak bisa melihat seseorang, oh ini orangnya kind man. Tidak. Tuhan sudah menjelaskan itu. Dan sudah memberikan contoh. Tinggal kitanya. Apakah kita bisa bercermin dari keilahian Tuhan itu sendiri atau bagaimana? Hanya melihat daripada cermin. Apakah cerminnya yang kotor atau kita yang kotor? Kita bisa melihat itu semua, saudara. Dan kita bisa memahami. God's mirror. Itu cerminan daripada Allah itu sendiri. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita kadang ada kalimat yang nyeleneh, gak jadi contoh. Kita melihat orang lain dari apa yang dia perbuat. Dari apa yang dia lakukan. Banyak bicaranya atau banyak tindakannya.
Ada cerminan daripada Tuhan itu sendiri. Tidak perlu berkoar-koar, tapi banyak actionnya itu jauh lebih bermanfaat. Karena apa? Itulah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Cerminan yang baik di dalam diri Tuhan Yesus untuk kita ikutin, saudara. Kita bebenah supaya tidak ada kotoran-kotoran itu di dalam kehidupan kita. Untuk bisa memantulkan keberadaan sebuah gambar dengan jelas, sebuah cermin harus dibersihkan. Tidak boleh ada noda. Begitupun dengan kita. Ada pantulan God's mirror di dalam kehidupan kita. Kita jangan terlalu banyak noda. Yang ada, noda ada di dalam diri kita. Sedikit demi sedikit kita bersihkan. Bukan menambah kotoran itu. Bukan menambah noda itu. Sebab kita mengenal dia dari gambarnya. Kita mengenal dia dari cerminannya. Dari teladannya, saudara. Ketika proses selesai, kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa semakin kita digosok, semakin kita dibersihkan, semakin akan keluar pancaran hal yang baik di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk satu tema God's Mirror menjadi cerminan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Engkau Tuhan memberikan cermin yang baik untuk kita. Untuk belajar, bisa melihat langkah apa yang harus kita ikutin sebagai cerminan daripada Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dengan waktu yang sesingkat ini, Engkau menata kami untuk kami bisa melihat cerminan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua telah berdoa. Amin. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.